Ya, saudaraku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan dan memang Tuhan yang berikan itu pesan kepada kita, ya, bagaimana kita bisa menggapai ya, keberhasilan di tahun 2026. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa setiap orang ingin berhasil, setiap orang rindu untuk bisa berhasil. Apapun yang dilakukan dengan profesi apapun, ya saudara rindu untuk bisa berhasil. Nah saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ya kita optimis, nah, kita percaya dengan apa yang kita lakukan, kita percaya apa yang kita rencanakan, ya, dan kita percaya bahwa kita bisa berhasil dan kita berharap kita berhasil. Akan tetapi saudaraku sekalian, kadang-kadang kita harus mengerti, menyadari ya sebuah kebenaran bahwa memang manusia boleh merencanakan, manusia boleh ya mencoba untuk merancang segala sesuatu, tapi Tuhan yang menjadikannya berhasil. Amin saudaraku sekalian. Ya, jadi kalau kita rindu, ya kita mesti percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan kita punya hidup itu berhasil. Akan tetapi saudaraku sekalian, kadang-kadang ya kita tahu bahwa segala sesuatu itu bisa berubah dengan sangat cepat. Ya, mungkin ya kadang-kadang dalam satu malam, dalam 3 hari, dalam seminggu kondisi ekonomi kita bisa berubah. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa sebuah ekonomi, kondisi ekonomi dipengaruhi banyak hal. Ya dipengaruhi oleh mungkin politik, dipenuhi oleh berbagai situasi, ya kondisi alam, geografis, geologi dan sebagainya. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi sebuah kondisi ekonomi, ya baik secara global maupun ya secara negara kita aja bisa berubah dengan sangat cepat. Nah saudaraku sekalian, kita tahu bahwa keberhasilan itu adalah sesuatu hal yang diinginkan, dirindukan, dikejar oleh banyak orang. Tetapi bagaimana kita bisa mendapat sebuah kepastian ya untuk bisa tetap berhasil. Mungkin saudara sudah berhasil. Ya, tapi bagaimana saudara bisa mempertahankan keberhasilan tersebut di dalam kehidupan saudara. Nah, minggu lalu kita telah belajar ya dasar untuk menggapai keberhasilan di tahun 2026 ya ada 2 hal yang merupakan dasar utama yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan. Ya, sebaliknya kedua hal tersebut harus kita perhatikan ya dengan sebaik-baiknya. Ya, hal yang pertama itu adalah kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua itu adalah pilihan. Maksudnya saudaraku sekalian, kita harus selalu menyadari ada kasih karunia Allah yang sangat besar ya di dalam kehidupan kita. Ya, lalu yang kedua adalah kita harus mengerti untuk membuat pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudaraku sekalian perhatikan. Minggu lalu kita telah belajar ya tentang masalah kasih karunia dan apa itu kasih karunia. Ya. Nah saudaraku sekalian perhatikan. Saat kita berbicara mengenai pilihan, minggu lalu kita sudah belajar di poin yang pertama ya bahwa manusia itu diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya, manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Itu adalah poin pertama yang kita pelajari. Maksudnya adalah Tuhan itu tidak mengatur dan memaksa kita dalam membuat sebuah pilihan. Ini yang penting sekali untuk kita mengerti. Nah saudaraku sekalian, sebelum kita masuk dan melanjutkan ke poin yang kedua, saya mau mengajak saudara kembali ya melihat ya. Dan saya mau membahas dan saya mau menambahkan apa yang Tuhan berikan ketika saya merenungkan kembali firman Tuhan atau ayat subtema poin pertama yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-30 ayat ke-19. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sampai ke ayat ke-20. Ya, ayat ke-20. Jadi kita baca di dalam kitab Ulangan ya pasal 30 ayat 19 dan 20. Oke, perhatikan firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu dikuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan
mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah belajar, kita dengar bahwa kita bersyukur Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, yaitu Tuhan itu menuntun kita, Tuhan itu mengarahkan kita, ya, apa yang harus kita pilih. Ya, Tuhan memang memperhadapkan kepada kita dan firman Tuhan bilang, hari ini kuperhadapkan padamu kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Tetapi kita menemukan bahwa selanjutnya Tuhan tuh mengarahkan kita, pilihlah kehidupan. Tuhan kasih kita solusi, Tuhan kasih tahu kita, pilihlah kehidupan. Agar apa? Agar Anda hidup, Anda dan keturunanmu. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Kita bersyukur Tuhan itu kasih tahu, nuntun kita apa yang harus kita pilih. Ya. Tuhan suruh kita pilih kehidupan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kita memilih kehidupan, apa yang dimaksud dengan kehidupan itu sendiri? Ya. Apa yang dimaksud dengan kehidupan sendiri? Memang Tuhan suruh kita pilih. Lo pilihlah kehidupan. Tapi saudaraku sekalian, kehidupan yang seperti apa? Bentuknya seperti apa kehidupan yang Tuhan mau kita pilih? Dan ketika saya membaca firman Tuhan, ya saya merenungkan kembali firman Tuhan, tiba-tiba ya Tuhan mengarahkan saya untuk membaca ayat ke-20. Dan ternyata ini jawabannya ada di sini. Tuhan suruh kita pilih kehidupan, ya bukan agar kita itu nebak. Bukan kita mengira-kira, kira-kira kehidupan seperti apa ya. Ternyata Tuhan sudah kasih jelas kepada kita. Tuhan suruh kita pilih kehidupan dan dia kasih tahu bentuk kehidupan itu seperti apa. Perhatikan saudaraku sekalian. Ayat ke-20 itu menjelaskan kepada kita tentang bentuk kehidupan yang Tuhan haruskan kita pilih dan jalani. Yang pertama, ya, Tuhan mau kita mengasihi Dia. Perhatikan ya. Dengan mengasihi Tuhan itu hal yang Tuhan mau kita lakukan. Kedua, mendengarkan suaranya. Ketiga, berpaut padanya, ya, atau bergantung pada Tuhan. Perhatikan, 3 hal yang ada dalam pilihan yang Tuhan arahkan untuk kita pilih di Ulangan 30 ayat 20 itu merupakan pilihan yang sesuai kehendak Tuhan. Kenapa saya menyebut ini adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena Tuhan sudah kasih tahu kita, nih lu pilihlah kehidupan. Kehidupan seperti apa? Mengasihi Tuhan selalu. Mendengarkan suara Tuhan dan berpaut padanya. Jadi saudaraku sekalian, ini menarik sekali ya. Oleh sebab itu kalau kita memang rindu untuk menggapai keberhasilan yang nyata di tahun 2026, maka kita harus hidup dengan selalu mengasihi Tuhan. Selalu. Ya, artinya terus menerus kita tidak bisa mengasihi Tuhan 1-2 bulan, habis itu hidup kita biasa lagi nggak mengasihi Tuhan. Tapi kemudian kita mengasihi Tuhan lagi 2-3 bulan, nggak bisa begitu. Ya, Tuhan mau kita mengasihi Dia itu terus menerus, rutin, sifatnya itu kontinuitas saudaraku sekalian. Ya, dan yang kedua Tuhan mau kita mendengarkan suaranya. Firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, ya, itu adalah suara-suara Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan untuk kasus, untuk peristiwa, untuk orang tertentu, ya Tuhan bisa berbicara kepada mereka secara langsung atau mereka bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Mereka bisa mendengar seolah-olah Tuhan itu berbicara di telinganya. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya. Ketika Tuhan menyuruh kita mendengarkan suaranya, Tuhan itu dengan sangat jelas. Ya. Melalui firman-Nya Dia berbicara kepada kita. Firman kita dengar, firman kita baca. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kenapa kita mesti beribadah dengan firman Tuhan? Kenapa kita perlu membaca Alkitab setiap hari? Karena Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya.
Ya, oleh sebab itu Tuhan bilang, yang kedua kalau kita memang mau sungguh-sungguh bisa berhasil, selain kita hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita perlu mendengarkan suaranya selalu. Dan yang ketiga kalau saudara mau berhasil dengan nyata, Tuhan mau kita berpaut, Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan setengah-setengah ketika saudara bergantung kepada Tuhan, jangan ya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, saat kita melihat apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Memang ketika kita berbicara mengenai ya pilihan, kita berbicara mengenai poin pertama, Tuhan memang memberikan kita kebebasan dalam menentukan pilihan. Oke, saudaraku sekalian, ya, 3 hal ini, 3 kehidupan yang Tuhan mau kita jalani, ingat baik-baik. Ya, itu merupakan ya kunci yang sangat penting saudara bisa berhasil. Oke, kita akan teruskan untuk melihat poin yang kedua ya tentang pilihan. Ya, dan bagaimana kita harus menyikapi ya sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Oke, ya. Kita lihat saudaraku sekali, minggu yang lalu kita bicara manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat poin yang kedua, yaitu setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Ya, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Kita lihat terlebih dahulu, kita mulai dengan Roma 14:12. Kita baca kitab Roma 14:12. Perhatikan firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ini satu hal yang sangat penting untuk saudara dan saya mengerti. Artinya ya kita masing-masing dengan hidup kita, artinya kita punya perilaku, kita punya tindakan, kita punya perkataan, pokoknya semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita masing-masing itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Ya, ini kita perlu mengerti dengan jelas. Kita tidak bisa berkata, oh nggak apa-apa, ya, gue menikah, gue punya suami itu begitu mengasihi Tuhan, nggak apa-apa nanti, ya pokoknya soal tanggung jawab nanti suami gue yang akan urus, nggak bisa. Kalau dalam kehidupan ini ya mungkin tidak menjadi masalah. Ya, saudara berkata nggak apa-apa, pokoknya soal kehidupan nanti orang tua gua akan urus. Ya, mungkin sebagai anak ya saudara tidak keberatan. Oh nggak apa-apa, nanti soal biaya hidup anak gua, soal apapun yang kebutuhannya, gua yang akan urus, gua akan handle, nggak masalah. Ya, gue tanggung jawab nggak apa-apa. Atau suami berkata nggak apa-apa, gue tanggung jawab kok. Yang gue punya istri, gue nikahin dia, gue kawinin dia. Ya dia punya kebutuhan, gue akan tanggung semua. Ya semua kebutuhannya, semua keinginannya, nggak apa-apa, gue bisa tangguh, gue bisa pikul. Saudaraku sekalian perhatikan, kalau di dalam kehidupan ini, saudara bisa tanggung. Tapi kalau urusan ketika kita berada di hadapan Tuhan, ketika kita berada di hadapan penghakiman Tuhan, kita masing-masing harus bertanggung jawab akan hidup kita. Di dunia atau sekarang orang tua kita, mungkin suami kita itu bisa tanggung jawab hidup kita. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita masing-masing, kita mesti tanggung jawab. Ya kita punya tindakan, kita punya perbuatan, kita punya perilaku, kita punya perkataan. Kita masing-masing secara pribadi mesti tanggung jawab. Ini firman Tuhan sangat jelas. Ya, kita harus memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi ini hal yang penting untuk saudara perhatikan pada hari ini. Ya, jadi kita tidak bisa seperti kehidupan yang sekarang. Ya, soal hidup kita, soal nanti urusan di sorga, soal urusan di hadapan Tuhan, soal penghakiman. Oh nggak apa-apa, gue punya suami itu pelayan kok. Gue punya mama pelayan, papa gue pelayan. Aduh pokoknya gue punya papa mama, aduh pokoknya dia ketua sel dan lainnya. Oh saudaraku sekalian perhatikan, itu kehidupan di dunia. Ya. Tapi kehidupan di sorga atau waktu penghakiman nggak bisa. Masing-masing harus tanggung jawab. Perhatikan saudaraku sekalian, manusia bisa memilih apa yang dia suka dan yang dia ingini. Ya. Tetapi perhatikan saudaraku sekalian, ketika saudara memang dengan sangat bebas bisa memilih apa yang saudara ingin lakukan, saudara sukai dan lain sebagainya.
Pernahkah saudara memikirkan bahwa ada dampak, ada konsekuensi dari setiap pilihan yang saudara perbuat? Perhatikan saudaraku sekalian, saat kita bicara dampak, saat kita bicara konsekuensi, ada beberapa kebenaran penting yang saya mau jelaskan kepada saudara. Ya, ketika kita buat keputusan, ya perhatikan dampak dari pilihan kita tidak semuanya itu langsung ya akan terlihat atau terasa dampaknya. Ya. Pada waktu kita membuat sebuah pilihan, dampaknya itu belum tentu dalam waktu dekat itu bisa kita lihat, kita rasakan. Enggak, belum tentu itu masalah dampak dari sebuah pilihan. Ya, oleh sebab itu saya bilang tidak semua dampak dari pada pilihan itu bisa langsung terlihat. Ini penting. Okay? Nah, selain itu, ya, ketika kita buat pilihan, dampak daripada pilihan, bahkan saudaraku, ada dampak yang bisa jadi baru kita alami setelah kita meninggalkan dunia ini. Maksudnya seperti ini. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan ini saudara orang Kristen. KTP-nya Kristen saudaraku sekalian, KTP doang Kristen. Tapi kehidupan saudara itu sama sekali bertolak belakang dengan kehidupan saudara sebagai orang Kristen, dengan status Kristen. Saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan walau saudara Kristen. Ibadah bolong-bolong, waktu ibadah gak pernah serius. Ya. Waktu orang memuji Tuhan, orang dengar firman Tuhan, saudara gak pernah serius. Apalagi pada waktu mendengarkan firman Tuhan, wow itu saat yang paling keren. Udah duduk, kalau puji-pujian masih berdiri. Tapi kalau udah dengar firman Tuhan, udah duduk. Duduk begitu, duduk posisi sudah nyaman. Semua nyaman. Ya, saudara mungkin pada waktu dengar firman Tuhan, saudara juga bisa kotak-katik handphone. Main game, ya nonton dan lain sebagainya. Ngobrol ya dengan orang, dengan teman yang ada di luar gereja, mungkin sudah di gereja, mereka di rumah. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kehidupan saudara itu sungguh-sungguh bertolak belakang dengan iman percaya saudara, KTP Kristen, tapi kehidupan saudara itu sama sekali bukan orang Kristen, nggak heran KTP-nya masuk surga, saudara enggak. Nangkap? Jadi pada waktu di penghakiman, saudara nggak masuk surga. Kalau pada saat saudara nggak bisa masuk surga, saat itu saudara mau nyesal, mau tobat, udah terlambat, percuma saudara. Ya. Kalau udah begitu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada siaran ulangan, ya. Nggak bisa, ya nggak bisa tuh bilang aduh Tuhan kasih gue kesempatan dah, kasih gue balik lagi ke dunia, biar gue hidup benar dulu, supaya gue nggak sadar, gue nggak ngerti. Ternyata beneran tuh penghakiman ada saudara. Oke, oleh sebab itu ada dampak dari pilihan kita yang bisa jadi setelah kita meninggal baru kita ngerasain tuh dampak. Oleh sebab itu selama saudara hidup, saudara mesti buat pilihan yang benar. Bahkan saat kita bicara mengenai dampak atau konsekuensi dari sebuah pilihan, biasanya dampak atau konsekuensi sebuah pilihan itu jauh lebih besar dari yang kita kira, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, kita harus selalu mengerti bahwa ketika kita menuai itu selalu lebih besar daripada apa yang kita tabur. Hukumnya pasti, saudaraku. Ketika kita menuai selalu akan lebih banyak, lebih besar dari yang kita tabur. Misalnya gini saudara, saudara nanam satu biji mangga unggulan. Satu biji mangga saudara tanam. Ya. Lalu ketika biji itu mulai bertumbuh jadi pohon lalu berbuah. Saudaraku sekalian, waktu saudara nuai, saudara nanam satu biji. Tapi waktu saudara nuai buahnya itu minimal belasan biji. Amin saudaraku. Enggak saudara nanam satu biji mangga, saudara tanam, lalu nanti numbuh
Itu pohon hasilin satu biji doang, satu buah mangga doang. Enggak. Saudara bisa nanam satu biji, tapi mungkin waktu saudara ngeliat buahnya itu belasan. Kenapa? Dampak dari sebuah pilihan itu selalu lebih besar dari yang kita kira. Oleh sebab itu jangan sembarangan membuat pilihan. Lalu hal yang lain saudara. Ya, dampak dari sebuah pilihan itu tidak hanya kenanya ke kita sendiri, enggak. Dampak dari sebuah pilihan itu juga bisa dirasakan kena atau mempengaruhi orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Atau rekan kerja kita. Misalnya seperti ini saudara. Saudara seorang pelaku bisnis. Lalu saudara melihat, wah kayaknya ini ada peluang bisnis. Lalu saudara invest ya bisnis tersebut. Dan karena butuh biaya, butuh dana yang besar, saudara ya ambil pinjaman di bank. Saudara agunkan ya harta benda saudara yang memang bisa diagunkan. Sudah ambil ya dana yang besar lalu saudara invest ke bisnis tersebut dan ternyata pilihan saudara salah. Salah pilih bisnis, salah pilih rekan kongsi, salah pilih strategi, ya salah pilih jenis atau lini produk atau lini bisnis. Yang terjadi apa? Jalan beberapa bulan bisnis saudara gagal. Ketika saudara gagal, saudara nggak punya kekuatan untuk membayar bunga bank, cicilan dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ya akhirnya agunan saudara, jaminan saudara disita, semua disita, harta benda disita sampai saudara punya utang. Saudara bangkrut. Nah waktu saudara bangkrut, miskinnya bukan saudara sendiri. Yang ngerasain saudara bangkrut, yang ngerasain saudara gak punya duit, yang ngerasain saudara susah, yang ngerasain hidup saudara jadi terbatas, bukan saudara sendiri. Enggak. Istri, suami, anak, ya mungkin family, orang tua semua ngerasain. Oleh sebab itu dampak dari sebuah pilihan yang salah itu tidak kena kepada kita sendiri, tapi biasanya juga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ini yang harus kita mengerti dengan sangat jelas saudaraku sekalian. Ya, saat kita berbicara mengenai pilihan, kita harus tahu bahwa setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Ya, jadi hati-hati. Amsal 16 ayat 25 tuh firman bilang begini. Ya, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi saudaraku sekalian, ya kita perlu sangat teliti di dalam membuat sebuah pilihan. Ya, ketika kita lihat sekilas kayaknya ini pilihan terbaik, ini pilihan bagus. Ya, perhatikan doa dan mesti sungguh-sungguh mengerti bagaimana membuat pilihan yang benar, pilihan yang sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena jangan sampai kita ya terjebak jalan yang kita sangka lurus ternyata ujungnya itu membawa maut. Nah kita kembali, saudaraku sekalian perhatikan, hidup itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana memulai, bukan soal bagaimana memulai dengan baik. Tapi juga berbicara bagaimana menjalani dengan baik sehingga bisa mengakhiri dengan baik sesuai kehendak Tuhan, tetap dalam rencana dan jalannya Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu atau untuk itu ya semuanya itu tergantung atau ditentukan oleh pilihan yang saudara buat pada saat sekarang. Ya, jadi kalau saudara buat pilihan yang salah, saudara memulai sesuatu yang salah, saudara akan menjalaninya dengan salah dan mengakhirinya dengan salah. Ya, karena itu mari saudaraku sekalian ya hati-hati dan belajar mengerti membuat sebuah pilihan. Saudaraku sekalian, hari ini tidak sedikit orang Kristen itu berpikiran pendek. Maksudnya saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen hanya mikirin ya apa yang sifatnya sementara. Ya, banyak orang Kristen mikirnya yang hal-hal yang sementara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, nggak heran mereka memilih ya
Dalam hidup ini, ya sekarang ini yang penting gua seneng. Yang penting gua bahagia. Udahlah hidup ini have fun aja lah. Ya, nggak mau pusing soal yang lain. Saudaraku sekalian, bahkan ada orang Kristen bilang begini, ya senang bahagia itu kan sama dengan sukacita. Dan ya, which is sukacita itu kan buah roh juga. Ada orang Kristen berpikiran seperti ini. Nah, di sini saya mau jelasin saudaraku, saya mau saudara ngerti. Kesenangan dan kebahagiaan ya, itu adalah sesuatu yang saudara lakukan ya, atau sesuatu yang saudara rasakan ketika saudara melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan saudara. Kesenangan atau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang saudara ya rasakan atau sesuatu yang dihasilkan ketika saudara melakukan sesuatu yang diingini oleh saudara secara kedagingan. Misalnya saudara nongkrong sama teman, hangout sama teman di kafe, di restoran, saudara nonton, saudara ya olahraga gila-gilaan kan, apalagi sekarang lagi ya viral-viralnya padel saudaraku sekalian. 1 minggu bisa orang main padel tiap hari gitu ya, pagi malam main padel gitu, gila-gilaan gitu ya. Atau ya mungkin saudaraku sekalian jalan-jalan dan lain sebagainya. Pokoknya ya semua ya yang dilakukan itu akan menghasilkan kesenangan, kebahagiaan. Dan kita perlu menyadari beda dengan sukacita. Ya. Kita tidak bisa langsung mengkategorikan, oh kesenangan kebahagiaan itu mah termasuk sukacita. Enggak. Sukacita itu adalah sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, ya, yang dihasilkan ketika kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Misalnya ibadah itu menghasilkan sukacita. Ya, kita ya melayani, kita memberi persembahan, kita ngikutin ya program gereja seperti ya kelompok sel, ya kita hadir di kebaktian, pembinaan, pengajaran dan lain sebagainya. Itu mendatangkan sukacita. Oleh sebab itu kesenangan dan kebahagiaan beda banget sama sukacita. Kesenangan dan kebahagiaan saudara rasakan ketika saudara sedang involve, saudara sedang berada ya di dalam aktivitas yang menghasilkan itu kesenangan. Oh saudara nonton, saudara nongkrong, saudara olahraga, main bola dan lain sebagainya. Tapi setelah selesai kesenangan ya atau kebahagiaan atau excitingnya sudah lewat, nggak ada lagi gitu loh. Ya biasa lagi. Tapi kalau sukacita itu akan selalu ada di dalam diri kita. Ya, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa yang selalu ada di dalam diri kita. Dan pokoknya kita bisa ngerasain, wah sukacita itu bukan ya pada waktu kita berada di gereja. Tapi kadang-kadang tuh sukacita saudara bisa ngerasain di rumah, ya saudara bisa ngerasain di tempat kerja saudara. Nah ini bedanya saudaraku sekalian ya. Ini bedanya, jadi saya mau saudara jelas. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak sekali orang Kristen tuh salah kaprah saudaraku sekalian. Ya, maksudnya adalah gini, banyak orang Kristen menjadikan hal-hal yang bersifat sementara sebagai pusat pengejaran kehidupan mereka. Mereka mengejar semua ya perkara-perkara yang bersifat sementara atau kedagingan melebihi Tuhan. Melebihi Tuhan. Banyak orang Kristen ya melakukan kesalahan yang seperti ini. Ya, perkara-perkara duniawi itu melebihi Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan yang salah dan sangat berbahaya, saudara. Ya, salah dan sangat berbahaya. Kita tidak boleh salah pilih. Kita tidak boleh menjadikan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang sementara itu jauh lebih penting dibandingkan dengan perkara rohani. Dibandingkan perkara ibadah. Jangan kita membuat pilihan yang salah. Ya. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Saya ajak saudara lihat sebuah contoh. Itu adalah contoh Esau. Ibrani pasal ke-12 ayat ke-16 sampai 17. Tapi saya akan baca dari versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, jadi ini ayat kalau saudara baca dari Alkitab
ya TB atau terjemahan baru, ya mungkin kata-katanya beda. Karena saya ambil versi ayat ini di ya versi Alkitab BIS. Oke, saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal rohani. Perhatikan ya. Kalau saudara tidak memperhatikan hal rohani, tidak menghargai hal rohani di mata Tuhan, itu adalah sebuah perbuatan cabul. Seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkok makanan. Ayat 17, kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya, tetapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Saya percaya rata-rata kita tahu cerita tentang Esau. Ya. Esau memilih hal yang bersifat sementara. Yaitu dia memuaskan laparnya yang pada saat itu tampak begitu urgent dan penting. Dia menukarnya dengan sesuatu yang sangat bernilai di dalam hidupnya, yaitu hak kesulungannya. Ya. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Esau dengan pilihannya. Ia kehilangan hak kesulungan. Dia kehilangan berkat sulung. Dan itu adalah bagian berkat yang terbaik sebagai anak sulung. Begini saudaraku sekalian, secara tradisi Yahudi, ya, bapaknya akan melepaskan berkat untuk anaknya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sangat penting sebagai orang tua, ya, kita selalu melepaskan berkat atas anak kita. Ya, jangan kita salah ya dalam hal pilihan. Jangan kita menjadi orang tua yang hampir setiap hari lepasin kutuk kepada anak kita. Dasar lu ya, anak ini, aduh anakku bodoh banget. Kutuk. Aduh tuh anakku nakalnya, aduh lu lihat kayak monyet gitu, gak bisa berhenti. Gak bisa diem, kita melepaskan kutuk. Aduh pusing gua sama anak gua. Udah dilesin dia, belajar. Aduh pokoknya satu hari berapa jam dia habisin untuk belajar. Tapi tetap bego. Kita lepasin kutuk. Perhatikan, tradisi Yahudi, ya, berkat yang disiapkan untuk anak sulung, yang disebut dengan berkat sulung, itu adalah sebuah berkat yang sangat penting. Berkat yang akan membuat ya anaknya itu diberkati Tuhan, dijadikan berhasil, dan semua janji-janji Tuhan yang dilepaskan oleh seorang ayah itu akan terjadi dalam hidup anaknya. Esau, dia menganggap remeh hak kesulungannya. Dia anggap tidak penting. Dia merasa bapak gua tuh banyak, kaya, hartanya banyak. Nggak apa-apa, nanti kan toh turunnya ke aku gitu loh. Dia nggak penting, ya hak kesulungan. Oleh sebab itu, perhatikan, waktu dia pulang dari Padang, dia lapar, dia aus. Muncul adiknya. Ada yang bawa satu mangkok kacang merah. Dia bilang sama adik, dek, kasih dong. Ayo enggak, lu mau buat sendiri. Dia nggak bisa, gue lagi lapar, minta dah. Ada yang bilang, oke, gue kasih, tapi kita tukeran. Tukar apa? Lu mau apa? Kita tukar hak kesulungan lu. Ya lu mau ambil lah, apapun lu mau ambil, yang penting lu kasih gue tuh mangkok merah, mangkok kacang merah, gue lapar. Saudaraku sekalian, dia tahu tentang berkat sulung. Tetapi pada saat itu dia membuat sebuah pilihan yang sangat salah. Dia tidak peduli dengan berkat sulung, yang penting pada saat ini gua bisa memuaskan gua punya keinginan. Kedagingan gua. Udah dia tukar hak kesulungannya. Waktu dia datang kepada bapaknya untuk meminta berkat sulung, karena bapaknya udah tua, udah buta, dan mungkin dia pikir bapak gua gak lama lagi akan ya meninggal. Dia datang ke bapaknya, Pak tolong ya doakan aku dan aku minta
berkat sulung. Bapaknya bilang udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Kan sudah gua kasih, gua udah doakan. Ternyata dia ditipu sama adiknya. Bukan masalah bagaimana adiknya menipunya. Tapi dia sendiri telah melepaskan hak kesulungan tersebut. Kalau saudara baca, dia udah nangis-nangis sama bapaknya. Aduh pokoknya ada berkat apapun, pokoknya tolonglah, tolong berikan berkat untuk aku. Bapaknya bilang yang terbaik sudah gak ada lagi. Yang terbaik udah habis. Dan bapaknya berkata, engkau akan menjadi bawahan adikmu. Yang bisa bapaknya lepaskan pada waktu itu adalah dia bisa hidup tapi dia akan dibawa adiknya dan lain sebagainya. Ini konsekuensi yang harus diterima Esau karena pilihannya. Dia kehilangan hak sulung, berkat yang terbaik karena pilihannya. Saya akan kasih contoh yang lebih jelas. Saya ajak saudara untuk melihat lebih jelas. Lot aja. Oke? Ya, kita baca dulu terlebih dahulu firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 13. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 13 ya. Kita akan berkutat di pasal 13 ini banyak. Saya bacakan, saudara perhatikan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih, garis bawahi, baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13, perhatikan. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke, kita lihat Lot dan pilihannya saudaraku sekalian. Ini pilihan yang dibuat oleh Lot. Ya, kita bisa lihat mulai dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat ke-5 sampai 13. Ini satu perikop ya, di sana cukup jelas. Pasal 13 kitab Kejadian dari ayat 5 sampai 13. Kita baca dari ayat 10 sampai 13. Nah, awal mula perpisahan antara Abraham dengan Lot, keponakan yang dia bawa ya dari ya Ur Kasdim, kemudian ke Haran, lalu ke tanah Kanaan. Itu keponakan yang sangat dia sayang. Ya, kenapa? Karena ya bapak dari Lot, Harun, tapi bukan Harunnya si Musa, bukan. Namanya Harun juga, ya sudah meninggal. Ya, jadi ya mungkin Abraham ada janji sama kokonya atau kokonya ada pesan apa, ya lu tolong dah pelihara gue punya anak, jaga gue punya anak. Jadi dia bawa tuh ya Lot kemana-mana. Nah awal mula perpisahan itu terjadi yaitu pada saat gembala Lot sama gembala Abraham suka ribut, suka berantem gara-gara apa? Rebutan air, rebutan sumur, rebutan ya rumput. Karena mereka berdua sama-sama diberkati. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ya menarik, kalau kita lihat di ayat ke-7 dari pasal ya ke-13 itu awal perselisihan. Dan di dalam ayat ke-8 dan 9, menarik. Abraham yang baik, yang tidak egois, dia berkata kepada ponakannya begini. Dia berkata, Lot, pilihlah wilayah yang kau sukai. Dan yang lain sisanya gue akan ambil. Itu kata Abraham. Ya, pokoknya yang sisa gue ambil. Ayat 10-11 yang tadi kita baca, perhatikan. Lot memilih dataran yang indah dan banyak airnya. Dan dia memilih kota-kota yang telah ada di lembah tersebut. Saudaraku sekalian, waktu saya baca ini perikop, ada yang menarik. Ya, yang terlintas dalam pikiran saya mulai membayangkan, wow, itu Abraham, ya, dia benar-benar sangat berkuasa, sangat diberkati. Kenapa? Dia pegang janji Tuhan loh. Ya. Tuhan berkata, pergilah ke negeri akan kutunjukkan. Tuhan berkata, Tuhan berjanji akan kasih dia Kanaan. Tuhan akan berkata, di mana kaki lo injak tuh tanah akan gue berikan. Nah, saudaraku sekalian, bayangkan. Kalau kita baca firman Tuhan, di lembah Yordan, itu ada kota-kota, artinya ada orang-orang, ada bangsa lain yang banyak yang tinggal di area tersebut. Tapi Abraham bilang gini, lu lihat aja. Lu lihat seluruh wilayah ini
Mana yang lu suka, lu ambil. Nangkap? Perhatikan janji Tuhan itu menghasilkan kuasa yang begitu luar biasa dalam hidup orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepada dia. Nggak peduli ada kota, ada bangsa, ada orang yang sudah tinggal. Tapi Abraham di dalam hidupnya, dalam imannya, dalam janji-janji yang dia terima dari Tuhan, pokoknya semua yang dia lihat, di mana dia ada itu tanah, Tuhan berikan kepada dia. Jadi dia bisa bilang sama Lot, lu pilih dah. Lu lihat dan lu pilih. Ini menarik saudaraku sekalian. Dan jelas. Kejadian 13, 10, 11. Lot memilih dataran indah, banyak dan kota-kota yang telah ada. Ya. Kalau kita melihat pilihan Lot dari kacamata dunia, ya, mungkin kita bisa menyebut Lot itu adalah seorang pengusaha yang cerdas. Kenapa cerdas? Dia bisa melihat sebuah keberhasilan, dia bisa melihat sebuah kemakmuran dengan sekali pandang. Dengan sekali pandang, begitu dia melihat lembah Yordan, begitu dia melihat semua yang ada di hadapannya, luar biasa saudaraku sekalian. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Pengusaha kan begitu, pelaku bisnis kan begitu. Begitu ada kesempatan bisa menghasilkan duit, begitu ada kesempatan bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat, pasti nggak akan dilewatkan. Amin saudaraku, itu naluri pengusaha. Sama, Lot juga demikian. Ya, begitu dia lihat kesempatan untuk berhasil, untuk makmur, wow, diambil. Saudaraku sekalian, Lot dia tidak berkata kepada pamannya, dia tidak berkata gini, Su, gini aja dah Su, hari ini gue diberkati kan karena engkau juga, karena lu juga. Udahlah gini aja dah, susu pilih aja dulu. Ya, dia berkata susu pilih aja dulu, nanti sisanya baru gue ambil. Enggak saudara, ya, enggak begitu. Lot juga tidak berkata pada susunya, dia tidak berkata pada pamannya begini, dia berkata, Su gini aja deh, ya. Kita bagi gocap-gocap dah di daerah. Daerah yang banyak airnya, ada kotanya, ya setengah gua ambil, setengah susu ambil. Enggak. Lot tidak berkata demikian saudaraku sekalian. Enggak, dia tidak berkata kepada Abram seperti ini. Tetapi yang dikatakannya itu dengan sangat jelas. Lot berkata, so gua akan ambil semua dataran yang subur, yang hijau, yang banyak airnya. Dan yang akan gua ambil tuh yang ada kota-kotanya tuh lembah sungai Yordan yang ada kota-kotanya. Lalu dia berkata, nah sisanya susu bisa ambil tuh gurun pasir, tuh pegunungan, itu hutan belantara, tuh susu boleh ambil. Abram seorang yang baik. Abram seorang yang murah hati kepada ponakannya. Lalu dia berkata, nggak apa-apa, lu ambil aja tuh, ya dataran yang hijau, yang banyak airnya, yang subur. Dan kota-kota yang sudah ada di lembah lu ambil aja. Aku akan mengambil daerah pegunungan, ya gurun pasir, hutan belantara. Saat itu terjadi pemisahan antara Abraham dengan Lot. Pemisahan terjadi di antara mereka berdua. Abraham tinggal di daerah tanah Kanaan, di daerah pegunungan. Dan Lot, Kejadian pasal 12 yang kita baca tadi. Lot mendirikan kemahnya dekat Sodom. Dia menetap di kota-kota di lembah. Ya, dan saudaraku sekalian, kalau dari sana kita lompat ke pasal ke-19, kita akan melihat Lot menjadi makmur di kota Sodom. Oke. Misalnya hari ini kita bilang hari ini contoh ya, kota Sodom masih ada. Lot itu adalah seorang pengusaha dan dia hidup makmur di sana. Ketika kita ke kota Sodom, maka perhatikan, orang yang pertama yang bakalan ya kita jumpai ya, dari semua penduduk di kota maju itu adalah Lot. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang seberhasil Lot di Sodom.
Pada waktu itu Lot adalah seorang wali kota Sodom dan dia selalu duduknya di gerbang kota. Gerbang utama kota. Ya, sehingga kemudian Lot itu dapat sebutan Hakim Lot. Judge Lot, bukan Judge Bau, saudaraku. Ya. Kenapa? Kalau perjanjian lama saudara baca dengan baik, ya, hakim duduknya di gerbang kota. Orang-orang penduduk yang punya masalah, mau selesaikan masalah mereka ke gerbang kota utama. Kenapa? Akan diselesaikan di depan hakim. Lot begitu luar biasa. Sedangkan istrinya, Nyonya Lot, dia seorang pemimpin modern. Ya, pemimpin para sosialita dalam lingkungan sosial di Sodom, saudaraku. Lalu keluarganya, anak-anaknya luar biasa. Anak-anaknya sudah punya pasangan, punya pacar dan akan menikah, membangun keluarga. Anak-anaknya akan menikah dengan orang dari Sodom dan akan hidup makmur di Sodom. Tapi saudaraku sekalian, kita mundur kembali ke pasal 13. Pasal 13 ayat 4 dikatakan apa? Abraham, ya, ketika dia sudah putuskan di mana dia akan tinggal, hal pertama yang Abraham lakukan apa? Dia membangun mezbah, dia mendirikan mezbah. Itu hal pertama yang dilakukan Abraham di gunung, di gurun pasir. Mendirikan mezbah. Saudara, kalau saudara baca di kitab Kejadian, baca semua berhubungan dengan Lot, saudara tidak pernah akan menemukan Lot itu membangun atau mendirikan satu pun mezbah. Enggak. Kalau dia tinggal di Sodom, perhatikan tidak satu pun mezbah dia dirikan itu di Sodom. Memang Lot itu termasuk orang yang disebut berbudi, baik hati dan seorang yang sangat cerdas, pengusaha yang cerdas. Tetapi saudaraku sekalian, masalahnya dia tidak pernah membangun satu pun mezbah di Sodom. Itu bedanya dia dengan Abraham, saudaraku sekalian. Oke, kita lihat pilihan Lot. Saya ajak saudara melihat, kita lihat tanda kutip. Ya, pilihan Lot yang menurut dia mendatangkan keuntungan secara dunia. Apakah yang terjadi bila satu orang itu membangun hidupnya di dunia lalu dia dikuasai oleh ambisi, ya, ketika dia menjawab panggilan duniawi? Perhatikan saudaraku sekalian. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 14. Ya, kita maju satu pasal di ayat keempat, di ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Di sana dengan jelas mengatakan Lot pernah menjadi tawanan perang, saudaraku sekalian, saat terjadi pertempuran di Sodom. Ya, pada saat pertempuran kota Sodom jatuh, saudaraku sekalian, dalam peperangan, artinya ditaklukkan. Lalu Lot dan keluarganya itu ditangkap, ditawan bersama banyak penduduk yang lain. Lalu harta bendanya dirampas. Itu artinya apa? Artinya pada hari itu Lot tidak punya apa-apa lagi. Dia dibawa untuk dijadikan budak, saudaraku sekalian. Bukan saja dia, tapi dia punya keluarga dan juga orang-orang masih hidup. Kemungkinan besar Lot dan anggota keluarganya itu bakalan dijual menjadi budak. Seandainya kalau dia itu tidak diselamatkan oleh Abraham, susunya. Ya, kalau kita baca, ya ketika Abraham mendengar bahwa Lot itu ditangkap oleh musuh, Abraham memilih ya dari tempat dia, anak buah dia yang cakep berantem. Dia bawa dan dia kejar musuh dan dia kalahkan musuh dan dia rebut Lot kembali. Saudaraku sekalian, perhatikan. Waktu Lot itu dibebaskan dari perbudakan, menurut saudara kira-kira apa yang Lot akan lakukan? Apakah Lot menolak dan tidak mau kembali ke Sodom, lalu dia berkata kepada Abraham, dia berkata, aku mau berubah deh, aku mau taubat, ya. Pokoknya
Aku mau kembali kepada Tuhan, aku gak mau kembali kepada dunia. Kira-kira apakah Lot akan berkata seperti ini? Enggak, saudara. Lot tidak ngomong begitu. Ya. Hal pertama begitu dia dibebaskan, Lot pergi nyari dulu istri gua ada di mana, anak gua ada di mana. Begitu ketemu, Lot bawa dia punya istri, dia punya anak kemana? Balik ke Sodom, saudaraku sekalian. Dia bawa anak istrinya itu kembali ke Sodom. Kembali ke tempat yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Itu dilakukan oleh Lot sebagai seorang pengusaha yang cerdas. Di sini dengan sangat jelas kita melihat, kita menemukan bahwa dunia telah menguasai hatinya, dunia telah mengendalikan dia punya hidup. Sehingga dia tidak mampu memisahkan diri mereka dari gaya hidup duniawi. Dia tidak bisa memisahkan dirinya dari kehidupan Sodom. Dengan kata lain, Lot dan keluarganya sudah terbiasa hidup di tengah-tengah kecemaran, kenajisan, dan dosa. Oke, saya ajak saudara melihat hal yang kedua. Pertama dia ditangkap, ditawan, hampir dijual sebagai budak. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan susunya. Hal yang kedua, ya, yang terjadi dengan Lot, karena pilihannya adalah dia hidup makmur, kembali hidup makmur di Sodom, saudaraku sekalian. Kisah ini merupakan isi dari Kejadian pasal ke-18. Kejadian seperti ini. Ada malaikat datang ke Sodom, ya. Dan ya karena Tuhan sudah dengar, Tuhan bilang, gue mau hakimi kota Sodom. Gua mau binasakan tuh kota. Kenapa? Karena sudah mendengar keluhan tentang dosa ya dari Sodom. Bayangkan, mungkin ada banyak orang yang percaya Tuhan ya, yang sudah tidak tahan dengan dosa-dosa di Sodom. Mereka berdoa untuk Sodom. Mungkin berdoa ya karena kenajisan, kecemaran yang sudah tidak bisa mereka tahan. Ataupun mungkin keluarga mereka pernah menjadi korban atau apapun. Mereka berdoa. Perhatikan. Setiap doa itu tidak pernah sia-sia. Ya. Kenapa? Perhatikan. Tuhan mau binasakan Sodom karena Tuhan bilang begini. Karena gue mendengar begitu banyak keluhan orang tentang Sodom. Artinya mungkin banyak orang sudah tengah tahan, sudah berdoa. Minta Tuhan membela. Dan doa mereka sampai ke Tuhan. Doa mereka merupakan sebuah ya persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bertindak. Tuhan bertindak, saudaraku sekalian. Ya. Tuhan kirim malaikatnya untuk survei, untuk lihat dan untuk mempersiapkan penghakiman. Tapi perhatikan. Waktu itu Tuhan tiba-tiba berpikir, waduh, apakah gua akan menyembunyikan hal ini dari sahabatku Abraham? Orang yang ku sayang, orang yang ku kasih, orang yang begitu percaya beriman kepadaku. Hanya Tuhan gak jadi sembunyikan. Lalu dia kasih tahu Abraham, karena dosa-dosa orang Sodom, ya banyak keluhan, saya putuskan mau menghakimi itu kota. Lalu ketika Abraham dengar apa kata Tuhan kepada dia, tiba-tiba Abraham ingat Lot. Walaupun Lot gak pernah ingat susunya, ya, walaupun Lot gak pernah ingat Abraham, ya, saudaraku sekalian mungkin hari raya apapun, mungkin hari raya Rosh Hashanah, Sukkot dan lain, dia gak pernah kirim kambing dan lain sebagainya, gak pernah kirimin, ya parcel gak pernah kirimin oleh-oleh, gak pernah, dia lupa sama susunya. Dia udah berhasil, dia lupa bahwa susunya yang jalan keberhasilan. Tapi susunya ingat dia, saudaraku sekalian, ingat selalu. Jadi waktu Tuhan bilang mau binasakan Sodom, diingat deh, gue punya ponakan ada di Sodom loh. Lalu
Abraham datang kepada Tuhan. Lalu Abraham bilang begini, dia doa, dia komunikasi sama Tuhan. Lot bilang, Tuhan, jika Lot yang sudah tinggal sekitar 20 tahun di Sodom, kira-kira ada 50 orang benar di Sodom. Artinya 50 orang itu ya buah pelayanan dari Lot lah. Maksudnya kesaksian Lot, ya Lot itu mungkin dia orang yang duniawi tapi dia seorang budiman. Ya. Apakah engkau akan menyelamatkan kota? Apakah engkau akan mengampuni itu kota? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, saya akan mengampuni itu kota. Abraham berdiri di hadapan Tuhan, oke. Lalu tiba-tiba Abraham bilang begini, Tuhan, bagaimana jika kurang 5? Bagaimana kalau ada 45 orang benar di kota itu, di Sodom, apakah Tuhan akan menyelamatkan itu kota? Apakah Tuhan akan mengampuni itu kota? Dan Tuhan bilang begini, kalau memang ada 5 orang, ya maksudnya 50 kurang 5 orang, kalau ada 45 orang benar di kota itu, gua akan ampuni itu kota. Abraham diam, lalu Abraham mulai lagi, dia ngomong, Tuhan gini aja, seandainya kalau ada sicap, ya, orang benar di kota Sodom, Tuhan mau menyelamatkan itu kota, Tuhan mau ampuni enggak? Tuhan bilang, boleh, gua ampuni. Gua ampuni. Kalau ada 40 orang benar di Sodom. Saudaraku sekalian, perhatikan. Doa selalu menghasilkan iman. Doa selalu menghasilkan kekuatan. Doa selalu menghasilkan keberanian. Lalu Abraham lanjutkan dia punya doa ya sama Tuhan. Kenapa? Karena ya doa yang dia naikkan itu menghasilkan iman. Dia bilang, Tuhan gini aja. Bagaimana kalau ada sacap? Bagaimana kalau ada 30 orang benar di kota itu? Apakah Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan mengampuni itu kota? Dia bilang, oke. Kalau memang ada sacap orang benar di kota itu gak apa-apa, gue ampuni. Gue ampuni, gue selamatkan di kota. Iman Abraham semakin bertumbuh. Lalu dia doa lagi, dia ngomong sama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan lupa berdoa dan mesti sering-sering doa karena itu akan menghasilkan iman saudara. Ya, dan saudara akan semakin berani berdoa dan semakin berani mendoakan hal-hal yang besar. Abraham ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, oke, lagi. Bagaimana kalau ada 20 orang? Ya, anggap aja 1 tahun Lot menangkan 1 orang Tuhan. Dia kan 20 tahun di Sodom. Ya, biar ya kalau ada 20 orang. Artinya 1 tahun Lot menangkan 1 orang. Kira-kira Tuhan mau ampuni itu kota enggak? Tuhan bilang kalau memang ada 20 orang, gue kagak akan habisin itu kota. Gue enggak akan hancurin itu kota. Gue akan selamatkan, gue akan ampuni itu kota. Saudaraku sekalian, saya rasa ini menjadi satu hal yang penting. Kita baru mengawali tahun 2026. Saudaraku sekalian, coba saudara, dalam 1 tahun, saudara mulai mendoakan. Di awal tahun saudara mulai mendoakan 1 orang. Mungkin keluarga, mungkin teman, doakan 1 nama. Doakan supaya Tuhan jamah dia, supaya hatinya boleh terbuka untuk Tuhan dan Injil. Dan dia bisa dimenangkan. Doakan. Ya, doakan untuk orang yang saudara rindu diselamatkan, doakan untuk diri saudara. Supaya dalam tahun ini minimal saudara bisa menangkan 1 orang. Itu akan menjadi hal yang sangat indah, satu persembahan yang sangat indah di akhir tahun untuk Tuhan yang saudara persembahkan. Dan kalau saudara bisa bawa jiwa kepada Tuhan, saudara menggenapi Matius 28, 19, 20. Itu amanat agung, itu pesan agung dari Tuhan. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Itu pesan kepada setiap orang Kristen, orang percaya untuk keluar pergi memberitakan Injil, menangkan jiwa sebenarnya. Jadi setiap kita orang Kristen itu ada satu amanat, ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menangkan 1 orang bagi Tuhan. Oke, kita kembali. Tuhan bilang gini, oke, kalau ada jicap orang benar, gak apa-apa. Gue gak akan hancurkan itu kota.
Gue akan selamatkan, gue akan ampuni mereka. Perhatikan, saudaraku sekalian, ya, kalau kita memperhatikan Abraham sampai ke angka yang sangat luar biasa. Abraham berkata gini, Tuhan, sekali lagi, one more time, sekali lagi. Jika dalam 20 tahun Lot menangkan 10 orang, akankah Tuhan mau menyelamatkan itu kota? Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman, demi ke-10 orang yang telah dimenangkan Lot dalam 20 tahun, gua akan selamatkan tuh kota, gua akan ampuni tuh kota demi 10 orang itu. Saudaraku sekalian, saudara mungkin tahu kelanjutan ceritanya. Tapi sampai di 10 orang saya berpikir seperti ini. Lot suami istri 2 orang. Anak gadisnya 2, udah 4 orang. Kalaupun dia nikah sama 2 menantu udah 6 orang. Ya, 2 menantunya ya masing-masing berarti dia dapat 2 besan, 4 orang. Harusnya 10 orang ada. Kalau Lot benar-benar ya punya kesaksian yang benar. Lot memberitakan Injil, harusnya minimal 10 orang ada dan Tuhan tidak akan membinasakan tuh kota. Benar nggak? Lot sekeluarga 4 orang tambah menantu 2, 6 orang. Tambah besan 2 besan 4 orang, 10 orang. Dia selamatkan Sodom. Ya. Saya berpikir kira-kira keluarga Lot sendiri aja bisa ada 10 orang. Tetapi apa yang bisa dikata saudaraku? Di Sodom Lot tidak pernah membangun altar. Dia nggak pernah bangun mesbah. Di Sodom Lot tidak pernah ada kesaksian hidup. Dengan kata lain di Sodom Lot tidak pernah menangkan 1 orang pun. Karena tidak ada satupun orang mau mendengarkan dia. Kenapa? Karena hidupnya nggak ada bedanya dengan mereka. Nggak ada orang mau peduli dengan dia. Kenapa? Karena hidupnya sama dengan mereka. Hari ini bagaimana kita bisa menangkan keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita dan lainnya. Kalau kita punya hidup nggak ada bedanya sama mereka. Sama dengan mereka. Tuhan dengan sangat jelas berkata kita mesti jadi terang dan garam. Tapi kita jadinya apa saudara? Kita nggak jadi terang, malah kita membawa kegelapan. Kita nggak jadi garam. Kita menjadi cabai saudaraku. Berorang pedas saja tuh hidup. Nah, oleh sebab itu Lot nggak pernah bisa berhasil menangkan 1 orang saudaraku sekalian. Bahkan kedua menantunya juga nggak peduli apa yang dia katakan. Bahkan ketika malaikat Tuhan sudah kasih tahu, cepat keluarkan, tinggalkan tuh kota karena Tuhan mau hancurkan, binasakan tuh kota. Lot kasih tahu kepada kedua menantu kesayangannya, sekarang lu ikut tuh, yuk kita keluar dari kota ini. Alkitab bilang apa? Kedua calon menantunya itu menertawai dia, mengolok-olok dia. Lot gak punya wibawa. Karena dia nggak pernah punya kesaksian di Sodom. Ya. Kekayaan dia tidak menjamin dia punya wibawa. Tidak menjamin dia punya karisma. Urapan Tuhan, ya, roh Tuhan yang menjadikan seseorang itu punya wibawa dan karisma saudaraku. Belum tentu prestasi saudara bisa menjamin saudara punya karisma. Belum tentu. Akhir cerita Lot ada di pasal 19 saudara. Waktu Tuhan mau menghancurkan kota Sodom.
Tuhan berkasih karunia karena Abraham. Ya, itu malaikat udah panggil Lot, udah suruh, udah perintahkan Lot. Lot masih nggak jalan-jalan, istrinya nggak jalan-jalan, anak nggak jalan. Akhirnya tuh malaikat nggak tunggu. Kenapa? Waktunya udah telat. Dia pegang tangan Lot, istri, anak. Dia pegang, dia tarik mereka keluar dari kota Sodom. Lalu malaikat berkata, lari ke pegunungan itu, ya, dan jangan menoleh ke belakang. Begitu Lot lihat, dia berkata nggak bakalan nyampe, ya, nggak bakalan nyampe, minta kasih karunia. Bagaimana kalau kami larinya ke kota yang dekat itu? Perhatikan, kasih karunia Allah itu luar biasa. Malaikat tersebut berkata, baik, larilah ke kota itu dan kami tidak akan bumi hanguskan itu kota. Kenapa? Perhatikan. Tuhan mau hakimi itu Sodom. Tetapi Alkitab mencatat Sodom dan Gomora dihancurkan sama Tuhan. Yang Tuhan mau hancurkan sebenarnya adalah kota-kota yang ada di lembah Yordan yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Jadi kota-kota yang ada di lembah itu, Sodom, Gomora dan kota-kota lain harusnya itu dihanguskan. Tetapi ada satu kota yang ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Lot lari ke sana. Oleh sebab itu Tuhan hakimi Sodom, tapi Gomora dan beberapa kota kecil yang lain yang tidak disebutkan namanya habis. Kota-kota di lembah Yordan habis semua. Kita kembali. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ini konsekuensi yang harus diterima oleh Lot. Karena pilihannya. Karena pilihan yang salah. Dia kehilangan semua harta bendanya. Dia kehilangan calon menantunya, dia kehilangan istrinya. Kenapa? Karena waktu berlari, istri yang dengar suara yang bergemuruh karena Tuhan menurunkan api dari sorga, istrinya nggak patuh sama pesan malaikat. Malaikat bilang, pokoknya lu berlari, jangan lihat ke belakang. Istrinya nggak tahan, hartanya mungkin dia punya emas, dia punya kalung, dia punya perhiasan banyak. Dia punya, pokoknya banyak. Dia lari dan begitu dia menoleh ke belakang langsung jadi tiang garam. Yang kabarnya katanya masih ada sampai sekarang. Saudaraku sekalian, kita selalu akan singgah di satu tempat. Waktu kalau seandainya kita bawa grup dari Mesir, ya kita lewatin Syam el-Esek, lalu kita akan masuk Israel. Nah, di sana perhatikan, kita akan melewati satu daerah, ya, dan mobil akan berhenti, supir dan turki berkata, lihat ke atas sana, ya, itulah di mana istri Lot menjadi tiang garam. Itu kejadian yang sampai hari ini masih tetap diingat. Ya. Konsekuensi dari kesalahan pilihan Lot, dia kehilangan semuanya. Saudaraku sekalian, hari ini di dalam kehidupan kita di awal tahun ini saya rindu saudara memperhatikan pesan Tuhan untuk kita. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, oleh sebab itu saudara perlu memperhatikan keputusan yang saudara buat setiap kali saat saudara mau membuat pilihan. Kalau hari ini saudara memilih tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka konsekuensinya hidup saudara sulit diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara memilih tidak setia ibadah, konsekuensinya ya kerohanian saudara sulit bertumbuh, gak kuat. Ada masalah, ada pergumulan datang, saudara udah jatuh, saudara meninggalkan Tuhan. Kalau hari ini saudara memilih tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, konsekuensinya pelayanan saudara tidak akan menghasilkan upah di sorga. Ya. Status ya melayani Tuhan, pelayan. Tapi gak sungguh-sungguh, gak benar, gak serius dalam melayani Tuhan. Jadi apapun yang saudara lakukan karena tidak sungguh-sungguh, karena bukan dasar mengasihi Tuhan, gak jadi upah saudaraku. Atau hari ini,
saudara memilih untuk hidup dalam kecemaran, kenajisan, hidup dalam dosa, konsekuensinya saudara akan dipermalukan, saudara akan dihancurkan oleh setan. Nama baik saudara akan dihancurkan, saudara punya keluarga akan dihancurkan, pelayanan saudara akan dihancurkan, keuangan saudara akan dihancurkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hati-hati dengan pilihan kita. Amin. Jadi kalau saudara rindu untuk menggapai keberhasilan di tahun ini, ya Tuhan mau saudara ingat dua hal. Yang pertama adalah hidup kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti, harus bisa membuat pilihan yang sesuai kehendak Tuhan. Oke? Jadi saudara mau pilih yang bersifat sementara atau yang kekal. Saudara mau pilih ya yang lucu-lucu, have fun, yang gak rohani, yang happy-happy, atau saudara memilih mengorbankan kesenangan sementara demi ya yang bernilai kekal. Itu pilihan. Bagaimana saudara mau hidup? Bagaimana saudara mau menjalani hidup saudara? Itu pilihan saudara. Amin. Ya, ini pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Ya, tahun ini masih jauh, masih panjang harus kita jalani. Ya, jadi apapun pilihan saudara, Tuhan kasih kebebasan saudara membuat pilihan. Tapi ingat, setiap pilihan saudara itu ada konsekuensi yang saudara harus tanggung jawab, saudara harus terima. Kita tundukkan kepala saudara. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku sekalian, kita rindu untuk berhasil. Dan Tuhan berkata, untuk berhasil, itu kasih karunia dari Dia. Untuk berhasil, kita harus mengerti membuat pilihan, tapi yang harus sesuai kehendak Tuhan. Jangan membuat pilihan berdasarkan keinginan kedagingan kita. Tapi belajar membuat pilihan yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai maunya Tuhan. Maka dengan demikian, saudara pasti akan berhasil di tahun 2026. Renungkan saudara. Haleluya. Bapak berdoa, menyerahkan firman-Mu pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Kau sendiri akan memberkati, mengurapi firman-Mu. Dan Tuhan jadikan firman-Mu berkuasa dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu. Mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa dan bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin.